Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan ya menggunakan resistor yang wattnya berbeda-beda. Nah, terkadang itu ada beberapa pertanyaan yang masuk, apakah menggunakan resistor 1/4 watt sama setengah watt itu sama? Itu saya tidak bisa menjawab. Itu sebenarnya tergantung kebutuhan saja teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan menggunakan resistor yang ada di sini ya. Ini kan wattnya 1/4 watt, ini setengah watt, ini yang 1 watt, ini yang 2 watt, yang 3 watt saya nggak ada contohnya. Yang ini 5 watt versi berdiri, ini 5 watt versi tidur. Nah, terus kenapa sih dalam rangkaian itu berbeda-beda? Ada yang menggunakan 1/4 watt, contohnya seperti ini. Saya menggunakan 1/4 watt. Terus ada juga ya yang memakai setengah watt. Terus ada juga yang pakai 1 watt, tapi 1 watt sih jarang ya teman. Saya nemu itu jarang. Yang paling sering itu pakai setengah dan 1/4. Terus ada yang pakai 2 watt, ada yang pakai 5 watt. Nah, perbedaannya apa? Oke, akan saya bahas. Yang pertama dulu, kenapa resistor itu disimbolkan dengan watt, bukan ampere, bukan ohm. Ya ohm, cuma kenapa watt itu ya besarannya. Kalau besarannya resistor itu sebenarnya kan ohm ya satuannya, kalau besarannya itu watt. Terus kenapa bisa dinamakan watt itu loh ya. Itu mengacu lagi pada arus dan voltase nanti teman yang akan dilalui resistor ini ya teman ya. Kenapa? Semakin besar watt suatu benda itu, maka semakin besar pula arus dan voltase yang akan mengalir di benda itu ya, misalkan resistor itu ya teman ya. Dan sekali lagi teman, untuk teori arus sama resistor itu aja tahanan itu berbanding terbalik. Misalkan resistor ini nilainya cuma ya kecil lah, kita katakanlah 10 ohm. Ya, katakanlah 10 ohm. Terus arusnya berapa? Ya di situ kita harus mengetahui voltasenya ya. Jadi di situ bisa dihitung, maka akan berbanding terbalik dengan arusnya. Misalkan 10 ohm, arusnya ya besar. Semakin besar hambatan resistor, semakin kecil pula arus yang akan dilalui. Bukan wattnya loh ya, ohmnya, nilai ohmnya. Kalau wattnya itu mempengaruhi dari arus nanti yang akan dialirkan. Oke, misalkan ya, saya menggunakan resistor di sini kan setengah watt, 1/4 ya. Tujuan saya kenapa? Tujuan saya memang ya di sini kan rangkaiannya ndak perlu arus yang sangat besar, dan di sini karena space-nya juga memerlukan sesimpel mungkin, jadi saya usahakan untuk memilih resistor 1/4 watt. Kenapa tidak setengah watt? Coba bandingkan ya teman ya. Dimensinya pasti akan terlalu besar teman-teman ya. Nah, terlalu besar. Dan kenapa tidak tepat sasaran kalau pakai setengah watt? Tentu saja dia akan memakan banyak ruang. Tentu saja setengah watt itu terlalu besar untuk ukuran ini, walaupun bisa ya terlalu besar. Nah, ini cocoknya digunakan apa? Sebenarnya ini digunakan untuk power gitu namanya, power driver. Driver ya semacam apalah ya. SOCL pun dia pakai seperti ini ya, setengah wattan ya. Tapi saya biasanya pakai 1/4 watt sih yang banyak di pasaran. Terus yang 1 watt, kenapa tidak pakai 1 watt? Ya memang dimensinya yang terlalu besar, dan di rangkaian ini dia tidak butuh arus yang besar. Ya, semakin besar watt resistor itu, maka kemampuan mengalirkan arusnya juga semakin besar, teman-teman. Ya. Oke, mohon dipahami. Terus resistor 2 watt. Nah, resistor 2 watt ini biasanya untuk tegangan tinggi. Tegangan tinggi biasanya ya. Nah, misalkan di atas ya berapa puluh volt sih ya. Nanti dia akan panas. Misalkan kita pakai 1/4 watt gimana? Ya jelas ini terbakar, teman-teman. Karena apa? Jelas ini terbakar ya. Karena apa? Ini dia tidak mampu dilalui arus yang sangat besar. Walaupun dia mampu dilalui voltase besar, tapi dia tidak bisa mampu dilalui arus yang sangat besar. Ya ini ada maksimal arusnya ya. Ini
ada teorinya sendiri, saya nggak kurang paham kalau seperti itu. Ya kenapa sih misalkan kita buat penurun tegangan ya, apakah kita memerlukan restor 2 watt? Ya harus memang memerlukan restor 2 watt. Karena apa? Dia nanti akan membebani, ini kan nanti kan ada bebannya kan, ini kan sebagai penahan tegangan aja. Nanti di situ kan di outputnya ada hambatan, apa, ada beban itulah yang nanti akan menjadi beban ini teman-teman. Nah kalau dia tidak ada beban ya dia akan normal-normal aja, dia nggak akan panas. Karena apa? Tidak ada hambatan di sini di outputnya. Oke, untuk resistor 5 watt ini biasanya untuk arus-arus yang besar teman-teman. Misalkan di power amplifier, kenapa pakai 5 watt seperti ini teman-teman. Nah ini kan pakai 5 watt tuh. Nah kenapa kita nggak pakai resistor setengah watt aja? Kenapa kita nggak pakai resistor 2 watt aja? Nah ada sih sebenarnya, ada beberapa kit yang memang menggunakan ini, tapi dia di paralel. Tujuannya apa? Meningkatkan wattnya. Misalkan ini 2 watt ya berarti 4 watt itu teman-teman. Terus kenapa tidak memakai setengah watt, tidak memakai 1/4 watt, tidak memakai 1 watt? Kenapa? Ayo ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah karena ini akan dilalui arus yang sangat besar di atas 1 ampere. Misalkan ya kita kenal di atas 5 ampere lah ya. Nanti tergantung bebannya dan tergantung power supply-nya yang akan digunakan. Misalkan seperti ini kan ada resistor 1 watt sama resistor 2 watt. Kenapa tidak saya gunakan resistor yang 1/4 watt? Ayo jawabannya, karena ini akan dilalui voltase yang besar. Kalau saya pakai 1/4 watt dan setengah watt, maka dia akan panas teman-teman. Ya panas itu ya paling tidak sampai kebakar lah. Ya kalau ini kan adem ya. Oke, ini sebenarnya sih di dalamnya nih ya sama seperti ini teman-teman. Cuma dia dibungkus lagi pakai seperti ini dengan kakinya yang lumayan tebal supaya bisa dilalui arus yang cukup besar dan bisa menghandle panas. Ini kan tujuannya bisa menghandle panas teman-teman, apa, supaya menghandle panas ya, supaya tidak berlebihan. Terkadang juga ada yang meletus loh ini teman-teman. Karena apa? Karena kelebihan beban dan kelebihan arus yang melalui resistor itu, sehingga dia tidak kuat, dia makin panas akhirnya meledak. Seperti ini juga. Nah oke, saya berikan contoh lagi. Oke, seperti ini. Kenapa saya menggunakan resistor 5 watt? Kenapa tidak saya pakai 2 watt? Sebenarnya bisa pakai 2 watt. Sudah saya coba bisa, cuma panas. Nah, jadi harus tepat sasaran. Semakin besar tegangan yang kita gunakan dan arus yang kita gunakan, maka harus semakin besar pula resistor yang kita gunakan. Wattnya maksudnya teman ya, wattnya bukan ohmnya. Itu satuannya teman. Ya, kalau ini besarannya. Nah ini saya gunakan double supaya adem ya. Nah jadi ini saya jelaskan, ini gunanya untuk arus-arus yang kecil saja di bawah 1 ampere seperti ini 1 ampere bisa, di atas 1 ampere bisa. Kalau yang ori loh ya teman ya, ini kan kakinya tebal ini dibanding yang 1 watt, ini malah tebal yang setengah watt ini teman, karena ini ori, ini lumayan ya bagus ya. Ini ori bagus sama ori ya Pak, jelas ori lah ya, jelas ori. Ini tebel teman-teman, jamin tebel. Kalau yang tipis ini dia mungkin tidak sesuai dengan kapasitasnya, karena terkadang kan resistor dibagi menjadi beberapa kualitas kan, ada yang grade A, ada yang grade B, ada yang grade C. Yang grade C yang paling parah itu seperti ini teman-teman ya. Dia sudah kakinya tipis, karbon pula, dia toleransinya 5% bukan 1%, sehingga tidak akurat dan kualitasnya tidak bisa dijamin. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kenapa dibuat resistor itu beberapa bagian, beberapa watt, setengah watt, 4 watt, 1 watt, 2 watt, 5 watt, itu digunakan sesuai kebutuhan. Karena apa? Arus itu kan ya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Nah itulah teman-teman ya, jadi disesuaikan saja sama kebutuhan. Misalkan saya membuat driver, misalkan SOCL ya, saya mau pakai yang berapa watt, saya mau pakai yang setengah watt teman-teman, maupun yang 1/4 watt. Kenapa tidak saya pakai 1 watt?
Karena 1 watt itu dia dimensinya terlalu besar dan dia apa ya? Dia tidak tepat sasaran, teman-teman. Karena apa? Di driver kan dia arusnya ada yang kecil, ada yang sedang. Ya minimal paling arusnya itu kan dia di transistor aja yang besar ya. Di restor bagian-bagian nganu kan itu kan dia arusnya enggak sampai 1 ampere. Kalau lebih tepat sasaran sih ya pakai 0,5 watt ya. Terus apalagi? Contohnya saya mau buat tune control. Ya, saya mau buat itu kan tergolong preamp ya, sebelum preamplifier dia tidak lebih disuplai tidak lebih dari 15 sampai 18 volt AC. Jadi mungkin di sini ya kisaran ya 15 lah, 15 katakanlah 15. Itu maksimal saya pakai paling itu hanya pakai 0,5 watt paling maksimal, minimal pakai 1/4. Walaupun di sini lagi nanti ada 0,6 watt teman-teman. 1/6 watt ada nggak ya? 0,6 itu ada teman-teman, cuma saya nggak ada contohnya. Nah, kenapa nggak saya pakai di atas 1 watt? Ya jelas nggak tepat sasaran teman-teman. Karena apa? Tune control itu arusnya kecil dan dia tergolong preamplifier atau dia preamp ya teman-teman. Dia tergolong preamp. Dia arusnya nggak sampai 1 ampere ya, dia rangkaiannya ya teman-teman ya. Maka dari itu kalau saya pakai ini maka suaranya akan beda dan dia tidak tepat sasaran. Nah, terus kenapa saya bikin driver ini? Kenapa saya pakai 0,5 watt? Pakai 1/4 watt, tidak pakai 0,5 watt atau 1 watt. Sedangkan di sini dia kan dilalui tekanan besar. Tidak selamanya resistor itu dilalui tekanan besar, teman-teman. Jadi di sini itu kan misalkan ini ya, resistor bagian feedback itu apakah dia tekan besar? Apakah arusnya besar? Ya tidak selamanya, teman-teman. Kalau dia misalkan di supply besar ya dia besar. Cuma dia fungsinya kan tidak terlalu terbebani gitu loh teman-teman ya. Maksudnya tidak terlalu terbebani itu ya dia tidak rekoso lah kerjanya bahasa Jawa nih ya, tidak rekoso teman-teman. Jadi tergantung kerjanya resistor itu juga. Semakin berat resistor itu maka yang harus digunakan maka semakin besar. Contoh lagi seperti resistor Sun itu, dia kerjanya berat. Kenapa? Dia menurunkan tegangan tinggi ke 15 volt AC. Misalkan kita supply 40 volt DC, sedangkan di sini cuma butuh 15 volt AC. Nah, kita butuh resistor yang berapa watt, berapa ohm. Nah, itu ada rumusnya teman-teman, ada rumusnya sendiri sebenarnya. Cuma saya lupa, itu pelajaran SMK soalnya. Terus apa lagi? Bikin tegangan di atas misalkan tegangan PLN ya. Itu biasanya sih pakai resistor seperti ini. Cuma dia diberi pendingin, teman-teman. Ada lagi yang pakai 20 watt. Nah, seperti soft start itu kan pakai 20 watt ya. Apa ada yang pakai yang seperti ini? Tidak ada. Karena apa? Arus dan voltase dia besar. Maka semakin besar pula resistor yang kita gunakan. Apa yang terjadi jika kita gunakan 5 watt? Ya dor, teman-teman. Ininya panas ini ya, jelas dur gitu ya. Dia bakal panas bisa, cuma dia panas. Dia akan panas. Terus apa yang terjadi kalau panas? Ya meledak, teman. Dia akan cuil gitu ya, teman ya. Dia nggak kuat menahan beban. Apalagi kalau diberi beban ya. Misalkan belum ada beban ya dia mungkin baik-baik saja, teman. Kalau dia dikasih beban, nah baru dia terbebani, teman. Itu logikanya seperti itu. Jadi saya menerangkan sesuai apa yang saya tahu aja, teman. Saya nggak terangkan teori, saya nggak terangkan praktek. Jadi ya mohon maaf kalau ilmu saya terbatas, teman. Mungkin dari kalian ada yang lebih tahu, silakan dibenarkan kalau ada yang salah dengan ucapan saya, teman. Oke, semoga bermanfaat. Mungkin kata-kata saya jelimet ya, teman, bagi orang-orang awam ya. Karena saya ngomong itu ya berdasarkan pikiran langsung, nggak pakai teks, teman. Nggak pakai teks, jadi langsung apa yang ada di pikiran saya utarakan. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.